Cerita ini bermula dari 5 orang teman lama yang sudah hampir 1 tahun tidak pernah pergi bareng lagi. Mereka adalah Raka, Dani, Fajar, Rian, dan Bayu. Dulu mereka sering naik gunung bersama, tapi setelah lulus kuliah semuanya mulai sibuk dengan hidup masing-masing. Raka kerja di percetakan, Fajar mulai ikut komunitas pendaki, dan buka usaha kecil di rumah. Bayu kerja sebagai editor video. Sedangkan Dani dia tetap jadi Dani yang dikenal semua orang. Banyak bercanda, paling berani, dan kadang suka bertindak dulu baru mikir belakangan. Suatu malam Dani mengirim pesan di grup lama mereka. Katanya sudah terlalu lama mereka tidak naik gunung. Dia mengajak semuanya mendaki lagi sekali saja sebelum semua benar-benar sibuk dengan urusan masing-masing. Yang awalnya tidak semua setuju. Raka bilang jadwal kerjanya padat. Rian langsung menolak karena sudah lama tidak latihan fisik. Bayu sebenarnya mau, tapi dia ragu karena kameranya baru saja rusak. Hanya Fajar yang langsung tertarik karena dia memang masih sering naik gunung. Tapi Dani tidak menyerah. Setiap malam dia mengirim foto puncak gunung, video jalur pendakian, sampai cerita orang-orang yang katanya pernah melihat sunrise paling indah di sana. Gunung yang Dani pilih bernama Gunung Arjaya. Gunung itu tidak terlalu populer untuk pendaki pemula, tapi cukup terkenal di kalangan pendaki lama. Jalurnya panjang, hutannya rapat dan kabutnya sering turun tiba-tiba, yang membuat gunung itu lebih menarik. Ada banyak cerita aneh dari pendaki yang pernah ke sana. Ada yang bilang pernah mendengar suara orang menangis dari balik pohon. Ada yang mengaku melihat pendaki tanpa wajah di dekat pos. Jadi ada juga cerita tentang larangan mengambil benda apapun dari puncak. Entah batu, bunga tanah, atau ranting. Katanya apapun yang ada di puncak harus tetap berada di puncak. Mereka sempat membaca cerita itu dari forum pendaki lama. Tapi dia tidak terlalu percaya. Baginya cerita seperti itu selalu ada di setiap gunung. Kadang dibuat untuk menakut-nakuti pendaki agar tidak merusak alam. Namun Rian berbeda. Saat Dani mengirim nama Gunung Arjaya, Rian langsung membalas dengan nada tidak enak. Dia bilang pamannya pernah mendaki ke sana sekitar 10 tahun lalu. Setelah turun, salah satu temannya sakit selama seminggu. Bukan sakit biasa. Orang itu sering mengigau dan menyebut sebuah kalimat yang sama berulang-ulang. Balikin ke tempatnya. Dani hanya menertawakan cerita itu. Menurutnya, kalau setiap mitos dipercaya, tidak akan ada orang yang berani naik gunung. Fajar menengahi. Dia bilang yang penting mereka tetap sopan, tidak merusak apapun, dan mengikuti aturan base camp. Kalau ada larangan dari warga atau penjaga jalur, mereka harus patuh. Akhirnya setelah beberapa hari dibujuk, semuanya setuju. Jemaah memilih berangkat pada Jumat malam. Rencananya sampai base camp Sabtu dini hari istirahat sebentar, lalu mulai mendaki pagi. Mereka akan bermalam di pos 3 lalu summit Atak sebelum subuh. Setelah menikmati sunrise di puncak, mereka turun kembali ke base camp. Semua terdengar sederhana, tapi sejak hari persiapan, Raka merasa ada yang ganjil. Bukan ganjil yang besar, hanya hal-hal kecil yang terasa mengganggu. Saat mereka berkumpul di rumah Bayu untuk mengecek perlengkapan, lampu ruang tamu tiba-tiba mati beberapa detik, padahal rumah lain di sekitar tetap terang. Setelah lampu menyala lagi, karier milik Dani yang tadinya bersandar di dinding sudah jatuh sendiri ke lantai. Dani tertawa dan bilang tasnya terlalu berat, tapi Raka ingat jelas tas itu tadi bersandar cukup kuat, tidak mungkin jatuh begitu saja. Lalu saat mereka membagi logistik, Bayu menemukan satu kantong kecil berisi garam di dalam tasnya. Tidak ada yang merasa memasukkannya. Rian langsung tegang. Katanya orang tua dulu sering membawa garam untuk berjaga-jaga kalau masuk tempat yang tidak biasa. Dani lagi-lagi bercanda. Dia mengambil kantong garam itu, menaburkannya sedikit ke udara, lalu berkata bahwa sekarang mereka sudah resmi jadi rombongan pemburu hantu.
Semua tertawa kecuali Fajar. Fajar hanya diam sambil menatap Dani. Setelah itu dia berkata dengan nada serius, "Di gunung jangan terlalu banyak bercanda soal begituan." Dani mengangkat tangan. Pura-pura menyerah tapi senyumnya masih ada. Malam keberangkatan akhirnya tiba. Mereka berangkat menggunakan mobil sewaan milik teman Bayu. Perjalanan ke base camp memakan waktu hampir 5 jam. Di awal perjalanan suasana ramai. Mereka memutar lagu, saling meledek, dari membahas kejadian-kejadian lucu dari pendakian lama. Dani paling banyak bicara. Dia duduk di kursi belakang sambil terus merekam dengan ponselnya. Katanya semua momen harus didokumentasikan, karena Bayu akan membuat video perjalanan mereka. Judulnya sudah dia siapkan sendiri. 5 sahabat kembali ke gunung setelah bertahun-tahun. Rian langsung menimpali. Kalau ada yang hilang, judulnya ganti. Semua tertawa, tapi tawa itu mulai berkurang ketika mobil memasuki jalan desa menuju kaki Gunung Arjaya. Jalannya sempit, kiri kanan hanya pohon tinggi dan kebun warga. Lampu jalan jarang, kabut tipis mulai turun. Suasana di dalam mobil yang tadinya ramai perlahan menjadi lebih tenang. Raka yang duduk di samping sopir melihat jam di ponselnya. Pukul 15 dini hari. Mereka seharusnya sudah dekat dengan base camp. Tapi anehnya jalan yang mereka lewati terasa berputar-putar. Bayu yang membuka peta di ponsel beberapa kali mengeluh. Karena sinyal hilang, titik lokasi mereka sempat bergerak tidak jelas. Kadang menunjukkan mereka sudah dekat, kadang mundur jauh dari jalur. Fajar mulai curiga. Dia meminta sopir berhenti sebentar di pertigaan kecil. Di sana ada papan kayu tua bertuliskan arah base camp, tapi tulisan di papan itu sudah kusam. Yuyangsi membuat mereka semua terdiam. Di bawah papan itu ada kain merah yang diikatkan pada batang pohon. Rian bertanya pelan, "Kenapa ada kain seperti itu?" Tidak ada yang menjawab. Dani turun dari mobil lebih dulu. Dia menyorot papan itu dengan senter ponsel sambil merekam. "Ini baru pembukaan," katanya sambil tertawa kecil. Raka menyuruh Dani masuk lagi karena udara semakin dingin. Tapi sebelum Dani masuk, dia sempat menoleh ke arah jalan gelap di sebelah kiri. Wajahnya berubah sedikit. Raka melihat itu, Dani seperti mendengar sesuatu. "Kenapa?" tanya Raka. Dani diam sebentar lalu menggeleng. "Enggak, kayak ada yang manggil." Semua langsung terdiam. Fajar turun dan ikut menyorot ke arah jalan kiri. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut dan barisan pohon. Rian mulai panik dan menyuruh mereka segera lanjut. Akhirnya mereka mengikuti arah papan kayu itu. Sekitar 20 menit kemudian mereka sampai di base camp. Base Campung Arjaya tidak besar. Bangunannya sederhana, berdinding kayu dengan warung kecil di sebelahnya. Saat mereka tiba, hanya ada 2 motor terparkir dan 1 lampu kuning menyala di teras. Seorang bapak tua keluar dari dalam rumah base camp. Rambutnya sudah putih, tubuhnya kurus, tapi matanya tajam. Dia menyambut mereka tanpa banyak bicara. Namanya Pak Wiryo. Fajar langsung mengurus registrasi, sementara yang lain menurunkan karier dari mobil. Pak Wiryo memeriksa daftar nama mereka satu persatu. Saat sampai di nama Dani, tangannya berhenti sebentar. Dia menatap Dani agak lama. Dani yang merasa diperhatikan langsung tersenyum. "Sudah yang salah, Bah?" Pak Wiro tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik dia hanya berkata pelan, "Kalau di atas nemu sesuatu, jangan dibawa turun." Suasana langsung hening. Raka, Rian, Bayu, dan Fajar saling pandang. Dani tertawa kecil, tapi kali ini tawanya terdengar agak dipaksakan. "Memang biasanya ada apa di atas, Pak?" Pak Wiro menutup buku registrasi. "Bukan soal ada apa, tapi soal siapa yang punya." Kalimat itu membuat Rian langsung menunduk. Fajar mencoba tetap tenang dan bertanya, "Apakah ada larangan khusus selain tidak mengambil apun dari gunung?" Pak Wiro menjelaskan beberapa aturan. Tidak boleh mendaki sendirian, tidak boleh keluar jalur, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menjawab kalau mendengar suara memanggil dari arah hutan. Dan satu lagi, jika sampai puncak, jangan mengambil batu di dekat Tugu Lama.
Dani yang dari tadi diam tiba-tiba bertanya. Batu Pak Wiro menatapnya lagi. Iya, batu hitam. Kalau lihat, cukup lihat saja. Raka mulai merasa tidak nyaman. Dia memperhatikan wajah Dani. Temannya itu masih terlihat santai, tapi matanya seperti menyimpan rasa penasaran. Setelah registrasi selesai, mereka beristirahat sebentar di base camp. Jam sudah hampir 30 pagi. Mereka tidur hanya sekitar 2 jam sebelum bersiap mulai pendakian. Saat subuh, suasana base camp lebih ramai. Ada satu rombongan lain yang juga akan naik, tapi mereka memilih jalur berbeda. Raka merasa sedikit lega karena setidaknya mereka bukan satu-satunya pendaki hari itu. Sebelum berangkat, Pak Wiro menghampiri mereka lagi. Kali ini dia membawa 5 gelang kain kecil berwarna coklat. Katanya itu bukan jimat, hanya tanda dari base camp dan harus kembali dengan jumlah yang sama. Dani mengambil gelang itu sambil bercanda. Kalau pulang berenam gimana, Pak? Tidak ada yang tertawa. Pak Wiro juga tidak tersenyum. Dia hanya menjawab datar. Yang penting jangan ada yang ikut. Setelah itu mereka memulai pendakian. Awalnya semua berjalan normal. Jalur awal masih cukup jelas. Tanahnya padat, pohon pinus berbaris di kanan kiri dan udara pagi terasa segar. Dani kembali menjadi yang paling ribut. Dia berjalan di depan sambil merekam, sesekali mengarahkan kamera ke wajah teman-temannya. Bayu menegur karena Dani terlalu banyak bercanda dan menghabiskan tenaga di awal. Dani hanya menjawab bahwa konten bagus butuh energi. Raka berjalan di tengah bersama Rian. Dari tadi, Rian tampak gelisah. Beberapa kali dia menoleh ke belakang seolah merasa ada orang lain mengikuti mereka. Raka bertanya apakah dia baik-baik saja. Rian mengangguk tapi wajahnya berkata lain. Sekitar 1 jam berjalan mereka sampai di sebuah tanjakan kecil sebelum pos 1. Di sana ada pohon besar dengan akar menjalar ke jalur. Fajar meminta semua berhenti sebentar untuk minum. Saat itulah Bayu menyadari sesuatu. Di rekaman ponsel Dani terdengar suara lirih di belakang mereka. Suara itu seperti perempuan berbisik. Awalnya tidak jelas, tapi setelah volume dinaikkan, mereka semua bisa mendengarnya. Suara itu berkata, "Jangan naik." Dani langsung merebut ponselnya dan memutar ulang rekaman itu. Wajahnya yang tadinya santai mulai berubah. Rian langsung membaca doa pelan-pelan. Fajar menyuruh semuanya tidak panik. Menurutnya mungkin itu suara pendaki lain atau suara angin yang tertangkap mikrofon. Tapi Raka tahu ada yang aneh. Karena saat rekaman itu diambil, mereka sedang berjalan di jalur sepi. Tidak ada rombongan lain di belakang dan suara itu terdengar terlalu dekat. Seolah ada seseorang berjalan tepat di samping Dani. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun sejak saat itu suasana berubah. Dani tidak lagi banyak bercanda. Dia tetap berjalan di depan, tapi lebih sering diam. Sesekali dia menoleh ke arah hutan di sebelah kanan. Ketika ditanya, dia bilang hanya merasa seperti ada yang memperhatikan. Menjelang pos 2, kabut mulai turun. Padahal hari masih pagi. Fajar bilang cuaca di Gunung Arjaya memang cepat berubah. Tapi kabut itu terasa tidak biasa. Datangnya terlalu cepat, terlalu tebal, dan membuat suara di sekitar seperti tertahan. Langkah kaki mereka terdengar lebih jelas, napas mereka terdengar lebih berat. Lalu dari jauh terdengar suara batu jatuh. Cetak, semua berhenti. Suara itu datang dari arah atas jalur. Fajar menyorot dengan senter kecil, tapi tidak ada apa-apa. Dani tiba-tiba berkata pelan, "Itu dari tadi ngikutin gue." Raka menoleh. "Maksud lo?" Dani menelan ludah. Dari bawah tadi ada suara batu dilempar. Tiap gue jalan duluan, suaranya muncul. Bayu mencoba menenangkan. "Mungkin monyet." Dani menggeleng. Kalau monyet harusnya ada suara ranting. Ini cuma batu. Tidak lama setelah itu mereka sampai di pos 2. Pos itu berupa tanah datar kecil dengan papan penanda tua. Ada bekas api unggun lama dan beberapa batang kayu basah. Resis berhenti untuk makan roti dan minum. Di sana Raka menyadari hal lain. Gelang kain di tangan Dani sudah kotor. Ada noda hitam seperti lumpur. Padahal jalur yang mereka lewati kering. Raka menunjuk gelang itu.
Dani melihat tangannya dan terdiam. Dia mengusap noda itu tapi tidak hilang. Fajar mulai terlihat tidak nyaman. Dia meminta Dani tetap dekat dengan rombongan dan tidak berjalan terlalu jauh di depan. Dani mengangguk. Kali ini tanpa bercanda mereka kembali berjalan. Jalur menuju pos 3 mulai lebih berat. Tanah semakin lembab, akar pohon makin banyak, dan kabut tidak kunjung hilang. Beberapa kali mereka harus menunduk melewati batang pohon tumbang. Rian mulai kelelahan. Bayu beberapa kali berhenti untuk mengambil gambar. Tapi Fajar menegur agar tidak terlalu sering tertinggal. Saat hampir mendekati pos 3, mereka melewati sebuah batu besar di pinggir jalur. Bentuknya seperti meja datar di bagian atas. Di atas batu itu ada beberapa bunga kering, bungkus rokok, dan koin lama. Raka langsung paham, itu mungkin tempat yang dianggap penting oleh warga sekitar. Fajar memberi tanda agar semua lewat tanpa menyentuh apapun. Tapi Dani berhenti. Dia menatap batu besar itu cukup lama. Raka mendekat dan menepuk bahunya. Dan jalan. Sudah, Swerke tersadar. Iya, namun sebelum pergi, Dani sempat berkata sangat pelan. Kayak ada yang duduk tadi. Raka mendengar itu, tapi memilih tidak bertanya lebih jauh. Mereka akhirnya tiba di pos 3 menjelang sore. Pos 3 adalah tempat camp yang cukup luas dikelilingi pohon tinggi. Dari sana puncak masih harus ditempuh beberapa jam lagi. Fajar memutuskan mereka bermalam di sana sesuai rencana. Mereka mendirikan 2 tenda. Satu untuk Raka, Dani, dan Rian. Satu lagi untuk Fajar dan Bayu. Saat memasak makan malam, suasana mulai mencair sedikit. Bayu membuat kopi. Rian mulai bisa tertawa lagi. Dani juga kembali bercanda, meski tidak serius biasanya. Tapi ketika malam turun, semuanya berubah lagi. Hutan di sekitar pos 3 menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung malam. Hanya angin pelan dan sesekali suara daun bergesekan. Sekitar pukul 11 malam, mereka masuk tenda masing-masing. Raka tidur di tengah, Rian di kanan, Dani di kiri. Sebelum tidur, Raka melihat Dani masih menatap langit-langit tenda. Kepikiran yang tadi? Tanya Raka. Dani diam dulu. Lalu dia menjawab pelan. Rak, kalau misalnya ada orang manggil nama kita di gunung, benar jangan dijawab. Raka menoleh. Kenapa nanya gitu? Dani tidak langsung menjawab. Matanya tetap menatap ke atas. Soalnya dari tadi sore gue dengar ada yang manggil nama gue. Raka langsung terdiam. Rian yang belum tidur juga ikut membeku. Tidak ada yang bicara setelah itu. Mereka mencoba tidur. Tapi Raka tidak benar-benar bisa memejamkan mata. Sekitar tengah malam, Raka terbangun karena merasa udara di dalam tenda tiba-tiba sangat dingin. Dia menoleh ke kanan. Rian masih tidur. Lalu dia menoleh ke kiri. Tempat tidur Dani kosong. Raka langsung bangun. Dia membuka sedikit pintu tenda dan melihat keluar. Api unggun sudah hampir padam. Kabut tipis masuk ke area camp. Di antara kabut itu, Raka melihat Dani berdiri sendirian di dekat batas hutan. Tubuhnya diam, kepalanya sedikit miring, seolah sedang mendengarkan seseorang berbicara dari dalam gelap. Raka ingin memanggil, tapi dia teringat ucapan Pak Wiryo. Tidak boleh menjawab kalau mendengar suara memanggil dari arah hutan. Dan saat Raka masih ragu harus melakukan apa, dari arah pohon-pohon gelap itu terdengar suara pelan. Suara yang sangat mirip dengan suara Dani. Raka menahan napas karena Dani masih berdiri membelakanginya, dan suara itu jelas bukan keluar dari mulut. Dani. Raka tidak bergerak, tubuhnya terasa dingin bukan karena udara gunung, tapi karena suara itu terdengar sangat dekat, sangat jelas. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, suara itu memanggil namanya dari arah hutan, bukan dari Dani. Sementara Dani masih berdiri membelakangi tenda. Diam, tidak bergerak sedikit pun. Kabut turun makin tebal di sekitar camp. Cahaya api unggun tinggal merah kecil yang hampir mati. Raka bisa mendengar suara napasnya sendiri. Lalu suara itu terdengar lagi. Raka, sini. Pelan seperti bisikan. Raka langsung menutup pintu tenda sedikit lebih rapat.
tangannya gemetar. Di sampingnya Rian mulai bergerak karena mendengar suara pintu tenda. "Kenapa?" tanya Rian setengah sadar. Raka cepat-cepat memberi isyarat diam. Dia kembali melihat keluar lewat celah kecil tenda. Dani masih ada di sana, tapi sekarang posisi kepalanya berubah. Pelan-pelan, Dani seperti sedang menoleh ke arah kanan. Bukan ke arah tenda, tapi ke arah pohon besar di pinggir camp. Dan di balik kabut dekat pohon itu, Raka seperti melihat bayangan seseorang berdiri. Tinggi kurus, diam. Raka langsung menutup resleting tenda rapat-rapat. Jantungnya berdetak keras. Rian mulai panik karena melihat wajah Raka berubah pucat. "Ada apa?" Raka menelan ludah. "Dani di luar." "Ngapain?" "Gue nggak tahu." Rian langsung duduk tegak. Dia ngelamun lagi. Raka tidak menjawab karena dia sendiri bingung harus menjelaskan apa. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah pelan mendekati tenda. Kreset, kreset. Rian langsung memegang tangan Raka. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda mereka. Sunyi tidak ada suara apapun. Lalu terdengar suara Dani, "Rak, buka." Raka tidak langsung menjawab. Tak kenapa suaranya terdengar aneh. Bukan karena berbeda, tapi karena terlalu datar. Tidak ada nada capek, tidak ada nada dingin. Tidak ada nada emosi. Rian berbisik panik. "Tuh Dani kan?" Raka masih diam. Di luar suara itu terdengar lagi, "Buka, kali ini lebih pelan." Raka akhirnya memberanikan diri membuka sedikit resleting tenda. Dani berdiri di depan. Wajahnya kosong, matanya terlihat sayu seperti orang baru bangun tidur. "Ngapain di luar?" tanya Raka pelan. Dani tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap ke arah belakang camp beberapa detik lalu masuk ke dalam tenda tanpa bicara apa-apa. Begitu masuk, Dani langsung rebahan membelakangi mereka. Tidak lama kemudian, napasnya terdengar pelan seperti orang tidur. Rian mendekat ke Raka. "Dia kenapa?" Raka menggeleng. "Besok aja kita tanya." Mereka akhirnya mencoba tidur lagi, walaupun tidak benar-benar tenang. Pagi harinya suasana camp terlihat normal. Kabut mulai hilang. Cahaya matahari masuk dari selap pohon. Burung mulai terdengar lagi. Semua terasa berbeda dibanding malam tadi. Fajar sedang memasak air ketika Raka keluar tenda. "Tidur nyenyak?" tanya Fajar. Raka langsung duduk di dekat kompor portabel. Dia menceritakan apa yang terjadi semalam. Wajah Fajar langsung berubah serius. Dani keluar tenda sendirian. Raka mengangguk. Bayu yang sedang mengecek kamera ikut mendekat. "Jam berapa?" "Mungkin sekitar jam." Fajar langsung melihat ke arah tenda. "Dani mana?" Belum sempat Raka menjawab. Dani keluar sambil menguap. Wajahnya terlihat pucat. Rian yang keluar setelahnya langsung memperhatikan kaki dan sepatu loh. Semua langsung melihat ke bawah. Sepatu Dani penuh lumpur hitam. Bukan lumpur biasa. Warnanya sangat gelap sampai hampir seperti oli. Padahal malam tadi tidak hujan. Area camp juga kering. Dani sendiri terlihat bingung lah. Dia mencoba mengusap lumpur itu ke rumput. Tapi anehnya lumpur itu lengket sekali. Raka langsung teringat sesuatu. Semalam Dani berdiri dekat batas hutan. Tapi tidak ada jalur berlumpur di sana. Fajar mulai tidak suka dengan keadaan ini. Dia bertanya ke Dani apa yang sebenarnya dia lakukan tadi malam. Dani terlihat berpikir sebentar. "Gua nggak ingat jelas." "Lu jalan kemana?" "Kayaknya cuma keluar bentar." "Ngapain?" Dani menggeleng pelan. "Gue dengar ada suara." Rian langsung menatap Dani. "Suara apa?" Dani mengambil kopi panas lalu duduk dekat api kecil. Wajahnya masih terlihat kosong. Kayak ada yang manggil dari hutan. Suasana langsung hening. Fajar menarik napas panjang. "Lu jawab." Dani tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian dia berkata pelan, "Kayaknya iya." Rian langsung berdiri. Anjir, Fajar cepat-cepat menyuruh Rian tenang. Tapi jelas semua mulai tidak nyaman. Dani mencoba tertawa kecil. "Udahlah, mungkin gue ngelindur." Namun tidak ada yang ikut tertawa. Pagi itu mereka tetap melanjutkan rencana Sumit Atak. Fajar bilang mereka sudah terlalu jauh untuk turun sekarang. Lagi pula, kondisi Dani terlihat masih normal walaupun agak pendiam.
Sekitar pukul 5 pagi mereka mulai naik menuju puncak. Jalur setelah pos 3 jauh lebih berat. Tanah mulai berbatu, pohon besar perlahan berkurang digantikan semak dan akar pendek. Kabut masih ada, tapi tidak setebal semalam. Yang aneh, sejak mulai naik lagi, Dani jadi sering berjalan paling depan. Padahal biasanya dia mudah capek. Sekarang justru langkahnya cepat sekali. Beberapa kali Fajar harus memanggil agar Dani memperlambat jalan. Dan jangan jauh-jauh. Iya, tapi beberapa menit kemudian dia kembali jauh di depan. Bayu yang berjalan sambil merekam mulai mengeluh. Dia kayak dikejar sesuatu. Raka mulai merasa hal yang sama. Cara jalan Dani berubah. Terlalu cepat, terlalu fokus. Soalnya dia tahu kemana harus pergi. Birdham. Padahal ini pertama kalinya Dani naik Gunung Arjaya. Mereka akhirnya sampai di area berbatu sebelum puncak sekitar pukul 6 kurang. Langit mulai terang sedikit. Udara sangat dingin. Angin bertiup lebih keras dibanding jalur sebelumnya. Di depan mereka terlihat tugu puncak. Tugu itu kecil dan sudah tua. Catnya banyak yang mengelupas. Di sekitarnya ada beberapa batu besar dan tanah datar untuk beristirahat. Harusnya suasana itu menyenangkan. Tapi entah kenapa semuanya terasa sunyi. Tidak ada pendaki lain. Tidak ada suara, hanya angin. Rian langsung duduk sambil mengatur napas. Bayu mulai mengambil gambar sunrise. Fajar sibuk mengecek kondisi cuaca. Sementara Dani dia berdiri. Dia menatap sisi belakang Tugu Raka mendekat. Dan Dani tidak menjawab, tatapannya lurus ke satu titik. Raka mengikuti arah matanya. Di dekat tugu sebagian tertutup tanah. Dan lumut ada batu hitam sebesar genggaman tangan. Warnanya berbeda dari batu lain di sekitar sana. Lebih gelap dan di permukaannya ada garis merah tipis seperti retakan. Entah kenapa batu itu terlihat mencolok sekali. Raka langsung teringat ucapan Pak Wiryo. Jangan ambil batu di dekat tubuh lama. Fajar juga menyadarinya. Dan jangan disentuh. Dani pelan-pelan jongkok di depan batu itu. Unik banget, mudah tinggalin. Dani malah tersenyum kecil. Buat kenang-kenangan doang. Raka langsung memegang bahu Dani. Jangan aneh-aneh. Namun Dani seperti tidak mendengar. Tangannya perlahan mengambil batu hitam itu. Dan tepat saat batu itu terangkat, angin tiba-tiba berhenti mendadak. Semua langsung sadar. Suasana berubah jadi sangat sunyi. Bayu yang sedang merekam menurunkan kameranya perlahan. Kemudian berdiri sambil melihat sekitar. Kenapa jadi sepi banget? Tidak ada suara angin, tidak ada suara daun, bahkan napas mereka terasa terlalu jelas. Dani masih memegang batu itu. Tatapannya kosong beberapa detik, lalu dia berkata pelan hangat. Fajar langsung mendekat. Balikin, Dani seperti tersadar. Balikin sekarang. Dani melihat batu di tangannya. Wajahnya terlihat bingung sebentar. Tapi setelah itu dia malah memasukkan batu tersebut ke saku karier kecil di depan dadanya. Turun aja dulu. Nanti kalau kenapa-kenapa gue balikin. Fajar mulai marah. Ini bukan bercandaan. Birdham. Namun sebelum mereka sempat berdebat lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari belakang kabut. Kresek, kresek. Semua langsung menoleh. Ada seseorang berdiri sekitar 15 meter dari mereka. Tubuhnya tinggi, memakai jaket gelap. Diam. Raka sempat lega karena mengira itu pendaki lain. Tapi beberapa detik kemudian rasa lega itu hilang karena orang itu berdiri terlalu diam. Tidak bergerak sama sekali. Dan saat kabut bergeser sedikit, mereka sadar wajahnya tidak terlihat. Bukan karena tertutup masker atau tudung, tapi karena terlalu gelap. Seolah bagian wajahnya kosong, Rian langsung mundur. Apaan itu? Bayu buru-buru mengangkat kamera. Tapi sosok itu tiba-tiba berjalan masuk ke balik kabut dan hilang. Begitu saja, Fajar langsung memerintahkan semuanya turun sekarang juga. Tidak ada yang membantah. Mereka mulai turun dengan cepat meninggalkan puncak. Namun sejak meninggalkan area Tugu Dani berubah semakin aneh. Dia ini tidak banyak bicara. Tatapannya kosong dan beberapa kali dia terlihat menyentuh bagian karir. Tempat batu itu
disimpan seperti memastikan sesuatu masih ada di sana. Sekitar 30 menit turun, Bayu yang berjalan paling belakang tiba-tiba berhenti. Raka menoleh. Bayu terlihat pucat. Ada yang ngikutin kita. Raka langsung melihat ke belakang jalur. Kabut mulai turun lagi. Dan di antara kabut itu terlihat samar seseorang berjalan pelan, mengikuti mereka dari kejauhan. Bayu masih berdiri di tempat. Tangannya memegang kamera dengan gemetar. Raka langsung mendekat. Mana? Bayu menunjuk ke arah jalur belakang. Kabut bergerak pelan di antara pohon-pohon kecil dan batu gunung. Awalnya Raka tidak melihat apa-apa, tapi beberapa detik kemudian samar-samar terlihat siluet seseorang berjalan di kejauhan. Pelan, tidak terburu-buru. Jaraknya cukup jauh, tapi jelas mengikuti jalur yang sama. Raka langsung memanggil Fajar yang ada di depan. Fajar menoleh cepat. Ada apa belakang? Fajar langsung melihat ke arah yang ditunjuk Bayu. Beberapa detik dia diam, lalu wajahnya berubah serius. Jangan berhenti lama. Jalan terus. Rian mulai panik. Itu siapa? Enggak tahu. Pendaki lain. Fajar tidak menjawab karena sosok itu tidak terlihat seperti pendaki biasa. Tubuhnya terlalu tinggi dan cara jalannya aneh. Tidak seperti orang capek turun gunung, lebih seperti meluncur pelan di balik kabut. Dani yang dari tadi diam akhirnya menoleh ke belakang. Begitu melihat sosok itu, wajahnya langsung berubah. Pucat. Dia cepat-cepat membalikkan badan dan berjalan lebih cepat. Raka mengejar di sampingnya. Lu kenapa? Dani tidak menjawab. Tatapannya lurus ke bawah jalur. Keringat mulai terlihat di dahinya padahal udara sangat dingin. Mereka terus turun tanpa banyak bicara. Namun semakin lama suasana makin terasa tidak enak. Kabut semakin tebal, jalur yang tadi mereka lewati terasa berbeda. Beberapa kali mereka seperti melewati batu yang sama. Pohon yang bentuknya aneh juga muncul lagi. Rian mulai sadar. Kayaknya tadi kita udah lewat sini. Bayu langsung menoleh. Iya. Fajar berhenti sebentar dan melihat sekitar. Wajahnya mulai tegang. Dia membuka aplikasi jalur di ponselnya. Tapi sinyal hilang total. Kompas digitalnya bergerak tidak jelas. Raka mulai merasa tidak nyaman. Jangan bilang kita muter. Fajar menarik napas panjang. Kita tetap di jalur. Harusnya enggak mungkin. Tapi kenyataannya mereka memang seperti berputar-putar. Dan yang lebih aneh, sejak tadi tidak ada suara apapun, tidak ada burung. Tidak ada angin, tidak ada suara pendaki lain. Hanya langkah kaki mereka sendiri. Lalu tiba-tiba tak suara batu jatuh terdengar dari arah belakang. Semua langsung berhenti. Tak tak tak. Suara itu muncul lagi persis seperti yang Dani dengar sejak awal pendakian. Pelan teratur. Seolah sudah seorang yang melempar batu kecil ke jalur. Rian langsung mendekat ke Fajar. Jangan berhenti, please, jangan berhenti. Fajar mengangguk. Mereka lanjut turun. Tapi suara batu itu ikut bergerak. Kadang dekat, kadang jauh. Namun tidak pernah hilang. Sekitar 10 menit kemudian, Dani tiba-tiba berhenti mendadak. Tubuhnya diam. Matanya melihat lurus ke depan. Raka yang hampir menabraknya langsung kesal. Kenapa lagi? Dani mengangkat tangan pelan. Dengar enggak? Semua langsung diam. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu perlahan terdengar suara. Suara orang tertawa. Pelan jauh dari dalam kabut. Rian langsung pucat. Itu siapa? Tidak ada jawaban. Tawa itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Dan yang membuat suasana berubah semakin buruk. Suara tawanya mirip Dani. Bayu langsung menoleh ke Dani. Lu dengar juga kan? Dani tidak menjawab. Wajahnya kosong. Tatapannya tetap ke depan. Lalu tanpa aba-aba, Dani berjalan cepat masuk ke arah kabut di samping jalur. Dan Raka langsung mengejar. Fajar ikut berlari. Namun kabut di area itu sangat tebal. Jarak pandang cuma beberapa meter. Dani tidak kira ada jawaban. Suara langkah Dani terdengar cepat melewati semak. Raka hampir terpeleset karena tanah mulai licin. Fajar menyalakan senter walaupun masih siang karena area itu terlalu gelap.
Dan balik lihat tiba-tiba suara Dani terdengar dari depan. Di sini pelan, Raka dan Fajar mengikuti arah suara itu sampai akhirnya mereka menemukan Dani berdiri di depan pohon besar. Tubuhnya diam, kepalanya sedikit menunduk. Raka langsung menarik lengannya. "Ngapain lo?" Dani perlahan menoleh, matanya merah. Bukan merah biasa seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Fajar langsung melihat ke bawah. Di depan Dani ada tanah cekung kecil dipenuhi batu-batu hitam. Mirip batu yang diambil Dani dari puncak. Fajar langsung merinding. Diam-diam trik Dani menjauh dari tempat itu. "Jangan berdiri di situ." Luneri kembali ke jalur utama. Rian dan Bayu sudah panik menunggu. "Ada apa?" "Enggak usah banyak tanya. Kita turun sekarang." Kali ini Fajar benar-benar terdengar tegas. Wow. Namun Dani mulai berubah semakin aneh. Kadang dia tertawa kecil sendiri, kadang dia seperti berbisik pelan. Dan beberapa kali dia menoleh ke belakang sambil tersenyum tipis. Raka mulai merasa takut melihat temannya sendiri. Menjelang sore, mereka akhirnya sampai kembali di pos 3. Fajar memutuskan mereka tidak lanjut turun. Kondisi Dani tidak memungkinkan. Rian sempat protes karena ingin segera keluar dari gunung itu. Tapi hari sudah terlalu sore dan kabut makin tebal. Turun malam dalam kondisi panik justru lebih bahaya. Mereka akhirnya mendirikan tenda lagi di tempat yang sama. Namun suasana sekarang sangat berbeda dibanding malam sebelumnya. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang banyak bicara. Bahkan Bayu berhenti merekam. Semua hanya fokus menunggu malam lewat. Dani duduk sendirian dekat pohon sambil menatap kosong ke arah hutan. Sesekali tangannya memegang karier depan tempat batu itu disimpan. Raka mendekat pelan dan tidak ada jawaban. "Balikin aja batunya." Dani akhirnya menoleh. Tatapannya aneh. Kalau dia marah gimana? Raka langsung diam. "Siapa Dan?" Pelan-pelan tersenyum kecil. Yang punya Raka mendengus merasakan tenggorokannya kering. Sebelum dia sempat bertanya lagi, Fajar datang menghampiri. "Dan kasih sini batunya." Dani langsung memegang carrier depan rat-rat. "Jangan, nanti kita balikin." "Jangan sekarang." Fajar mulai emosi. "Lo sadar enggak sih? Dari tadi lo aneh." Dani tiba-tiba berdiri cepat sekali. Tatapannya berubah tajam. "Gue enggak aneh." Suasana langsung tegang. Rian dan Bayu ikut mendekat. Fajar mencoba tenang lagi. "Dan kita semua capek. Kita balikin besok pagi sebelum turun." Dani menatap satu persatu wajah teman-temannya. Lalu pelan-pelan dia duduk lagi. Tidak ada yang bicara setelah itu. Malam mulai turun. Kabut kembali memenuhi area camp. Api unggun dinyalakan lebih besar dari sebelumnya. Mereka sengaja duduk berdekatan agar suasana tidak terlalu mencekam. Sekitar jam malam, Bayu akhirnya memberanikan diri membuka hasil rekaman kamera tadi pagi. Awalnya normal, video sunrise, suara mereka bercanda. Lalu rekaman saat Dani mengambil batu hitam di dekat tugu Bayu, menghentikan video sebentar. Wajahnya pucat. "Raka apa?" Bayu memundurkan video beberapa detik lalu memperbesar bagian belakang Dani. Semua langsung membeku. Di belakang Dani ada sosok berdiri. Tinggi, kurus, hidden, dan wajahnya kosong. Bukan blur karena kamera, bukan tertutup bayangan. Memang kosong seperti wajah tanpa mata dan mulut. Rian langsung mundur dari layar kamera. Matiin Bayu cepat-cepat menutup videonya. Tidak ada yang bicara beberapa saat, hanya suara kayu terbakar. Lalu dari arah gelap belakang tenda terdengar suara langkah pelan mengelilingi kreset. Semua langsung menoleh ke arah hutan. Lengkap Siri Tunestu bergerak memutari area mereka. Tapi tidak ada siapa-siapa. Bayu berbisik. "Itu orang kan?" Tak ada yang menjawab. Karena suara langkah itu terlalu berat untuk manusia biasa. Dan jumlahnya seperti lebih dari 1. Rian mulai membaca doa pelan-pelan. Fajar mengambil kayu api unggun yang ujungnya masih menyala. Sementara Dani, dia malah tersenyum kecil sambil menatap gelap hutan. Lalu pelan-pelan berkata, "Dia datang." Kalimat Dani membuat semua orang diam. Api unggun masih menyala kecil di tengah camp.
Cahaya oranye dari api bergerak pelan terkena angin dingin gunung. Kabut semakin tebal. Pohon-pohon tinggi di sekitar pos 3 mulai tidak terlihat jelas. Namun suara langkah itu masih ada. Kresek-kreset pelan mengitari camp. Kadang di belakang tenda, kadang dekat pohon. Kadang seperti tepat di belakang mereka. Fajar berdiri sambil memegang kayu menyala. Masuk tenda sekarang. Tidak ada yang membantah. Mereka buru-buru masuk ke tenda masing-masing. Kali ini Fajar meminta Dani tidur bersama dia dan Bayu supaya lebih mudah diawasi. Raka tidur dengan Rian di tenda sebelah. Sebelum resleting tenda ditutup, Raka sempat melihat Dani masih menatap ke arah hutan sambil tersenyum kecil. Tatapan itu bukan tatapan Dani yang biasa dia kenal. Kosong seperti pikirannya ada di tempat lain. Berdaya malam semakin dingin. Raka dan Rian duduk diam di dalam sleeping bag. Tidak ada yang benar-benar bisa tidur di luar. Suara langkah itu masih sesekali terdengar. Kadang mendekat, kadang menjauh. Dan setiap kali suara itu muncul, jantung Raka langsung berdetak lebih cepat. Rian berbisik pelan. "Raka, kalau besok Dani makin parah gimana?" Raka mengusap wajahnya pelan. "Turun secepatnya." Tapi menurut El ini cuma sugesti. Raka ingin menjawab iya, tapi dia sendiri tidak yakin lagi. Video tadi terlalu jelas dan suara-suara aneh sejak awal pendakian. Bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan gampang. Belum lagi perubahan Dani yang makin aneh. Raka belum sempat menjawab ketika tiba-tiba terdengar suara dari luar tenda. Top, seperti ada yang mengetuk kain tenda pelan. Rian langsung membeku. Raka menahan napas. Top, suara itu muncul lagi. Pelan tepat dari samping tenda mereka. Rian mulai gemetar. Jangan dibuka. Raka sebenarnya juga tidak berani. Mereka berdua hanya diam sambil menatap dinding tenda. Lalu terdengar suara Rak. Pelan sekali, suara Dani. Raka langsung menoleh ke arah luar. Dan tidak ada jawaban. Rian langsung menarik lengan Raka. Jangan jawab, tapi terlambat. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini berbeda. Rak keluar bentar. Raka mulai merasa ada yang aneh karena suara Dani terdengar terlalu dekat. Seolah mulutnya menempel di kain tenda. Padahal tenda Fajar ada beberapa meter dari sana. Rian mulai membaca doa dengan suara gemetar. Tok, tok, tok. Ketukan itu muncul lagi lebih keras. Raka memberanikan diri membuka sedikit resleting tenda. Pelan sekali, cahaya senter kecil dari dalam tenda keluar ke area camp. Dan saat celah tenda terbuka, tidak ada siapa-siapa. Area luar kosong. Piunggun tinggal bara kecil. Kabut bergerak pelan. Raka langsung melihat ke arah tenda Fajar. Resletingnya masih tertutup rapat. Tidak ada orang keluar. Raka buru-buru menutup kembali tendanya. Jantungnya berdetak makin keras. Itu bukan dan Rian tidak menjawab karena dia sudah ketakutan setengah mati. Sekitar 5 menit kemudian suasana kembali sunyi. Tidak ada ketukan, tidak ada suara langkah. Hanya angin tipis di luar. Raka mulai berpikir, mungkin semuanya sudah selesai untuk malam itu. Sampai tiba-tiba dari arah tenda Fajar terdengar suara gaduh. Brak, suara benda jatuh. Lalu Bayu berteriak, "Fajar!" Raka dan Rian langsung keluar tenda. Begitu keluar, mereka langsung melihat Fajar sedang menahan tubuh Dani di depan api unggun. Dani mengamuk, tubuhnya memberontak kuat sekali. Sementara Bayu panik mencoba membantu. "Ada apa?" Bayu langsung menjawab dengan suara gemetar. Dia tiba-tiba bangun terus keluar. Raka langsung mendekat. Wajah Dani berubah total. Matanya melotot, napasnya berat. Dan dia menggenggam batu hitam itu erat sekali. Fajar berusaha merebut batu tersebut dan lepasin. Namun Dani malah tertawa pelan lalu semakin keras. Tawanya tidak terdengar normal. Suara tawanya berat dan serak seperti bukan suara dia sendiri. Rian mundur beberapa langkah. Anjir. Dani tiba-tiba berhenti tertawa, lalu kepalanya bergerak pelan menatap satu persatu wajah teman-temannya. Dan saat dia bicara, suaranya berubah. Lebih dalam, lebih berat. Kenapa ganggu? Semua langsung diam.
Raka merasakan seluruh tubuhnya dingin. Fajar masih mencoba menahan dan berdehem sadar. Namun Dani malah menoleh pelan ke arah hutan lalu tersenyum. Dia marah. Setelah itu tubuh Dani mendadak kejang keras. Bayu sampai terjatuh saat mencoba menahannya. Batu hitam itu lepas dari tangan Dani dan jatuh ke tanah. Dan tepat saat batu itu menyentuh tanah, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Api unggun langsung padam. Gelap total. Rian langsung berteriak panik. Center. Suasana camp mendadak kacau. Bayu buru-buru mencari headlamp. Raka menyalakan senter ponsel dengan tangan gemetar. Cahaya kecil langsung menyorot Dani. Tubuh Dani sekarang diam. Terlalu diam. Dia duduk membungkuk di tanah. Rambutnya dia menutupi wajah, tidak bergerak sama sekali. Dan tidak ada jawaban. Fajar mendekat pelan. Dan berdehem lalu perlahan kepala Dani terangkat. Dan saat wajahnya terlihat terkena cahaya senter Rian, langsung menjerit karena mata Dani berubah. Bagian putih matanya terlihat sangat jelas. Tatapannya kosong dan senyumnya terlalu lebar. Dani lalu bicara pelan. Tadi dia bilang jangan dibawa turun. Suaranya kembali berubah. Bukan suara manusia normal. Lebih seperti dua suara bercampur jadi satu. Bayu hampir muntah karena panik. Fajar mencoba tetap tenang walaupun wajahnya sendiri pucat. Balikin batunya sekarang. Dani perlahan melihat batu hitam di tanah lalu mendadak tubuhnya bergerak cepat sekali. Dia merangkak mengambil batu itu sambil tertawa. Gerakannya tidak normal seperti binatang. Raka dan Fajar langsung menahan tubuh Dani lagi. Namun tenaga Dani jadi sangat kuat. Lepasin berdehem, teriaknya menggema keras di tengah hutan. Dan setelah itu dari arah gelap belakang camp terdengar suara balasan. Banyak tawa pelan mengelilingi mereka. Rian langsung jatuh terduduk. Allah, Bayu menyorotkan senter ke arah pohon-pohon. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara tawa itu masih ada. Mengitari camp, kadang dekat, kadang jauh. Dan di sela suara itu terdengar langkah kaki mendekat. Kresek. Fajar akhirnya berteriak keras. Masuk tenda semua. Namun belum sempat mereka bergerak, Dani tiba-tiba menoleh ke arah hutan sambil tertawa kecil. Lalu dia berkata pelan, dia udah sampai. Kalimat Dani membuat suasana semakin mencekam. Kabut di antara pohon bergerak pelan seperti hidup. Sosok-sosok hitam itu masih berdiri diam mengelilingi Dani. Tidak bergerak, tidak mendekat. Tapi kehadiran mereka membuat udara terasa berat. Raka bisa mendengar napas Rian yang gemetar di belakangnya. Sementara Fajar masih berdiri paling depan sambil memegang senter dengan tangan kaku. Dan kata Fajar pelan kasih batunya. Dani menggeleng perlahan. Air matanya masih jatuh namun senyumnya tetap ada. Aku nggak boleh. Siapa yang bilang? Dani menoleh pelan ke sampingnya. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu dia menjawab dengan suara berat yang bukan suara dia sendiri. Yang punya tempat ini. Rian langsung mundur beberapa langkah. Jangan dekat-dekat lagi. Jangan dekat-dekat. Tiba-tiba salah satu sosok hitam di belakang Dani bergerak. Pelan. Satu langkah maju. Lalu sosok lain ikut bergerak. Kreset. Suara ranting patah terdengar dari segala arah. Mereka mulai mendekat. Bayu panik dan langsung menarik lengan Raka. Rak, kita balik camp sekarang. Namun Fajar tetap maju satu langkah. Dan dengerin gue, Dani menunduk sambil memegang kepalanya. Tubuhnya mulai gemetar. Dia marah. Balikin batunya sekarang. Tiba-tiba Dani menjerit keras sambil jatuh berlutut. Jeritannya menggema di seluruh hutan. Dan bersamaan dengan itu, seluruh sosok hitam langsung berhenti bergerak. Sunyi, sangat sunyi. Lalu perlahan Dani mengangkat batu hitam itu dengan kedua tangan. Tangannya gemetar, matanya kosong. Kalau dibalikin, dia bakal pergi. Fajar langsung menjawab, iya. Dani diam beberapa detik lalu tiba-tiba dia tertawa kecil. Namun tawanya berubah jadi tangisan. Aku takut. Untuk pertama kalinya malam itu, suara Dani terdengar seperti dirinya sendiri. Raka langsung maju mendekat. Dan kita pulang bareng. Dani menatap Raka lama sekali. Wajahnya terlihat capek, sangat capek.
seolah dia sudah tidak kuat menahan sesuatu di dalam tubuhnya. Lalu perlahan dia menyerahkan batu hitam itu ke Fajar. Begitu batu itu berpindah tangan, angin langsung bertiup sangat keras, kabut bergerak liar, pohon-pohon bergoyang keras, dan suara tawa dari segala arah kembali terdengar lebih keras dari sebelumnya. Rian langsung menutup telinga sambil berteriak, "Allah, Allah." Fajar menggenggam batu itu erat-erat. "Sekarang kita balik ke puncak." Sekarang Bayu langsung kaget. Kalau benda ini enggak dibalikin, kita enggak bakal keluar dari sini. Tidak ada yang membantah karena semua mulai sadar. Ini bukan lagi soal ketakutan tapi soal bertahan hidup. Malam itu juga mereka naik kembali menuju puncak. Kabut membuat jalur hampir tidak terlihat. Mereka hanya mengandalkan headlamp seadanya dan ingatan Fajar tentang arah jalur. Dani berjalan di tengah, tubuhnya lemas. Namun sesekali dia masih menoleh ke belakang seperti ada yang mengikuti. Dan memang beberapa kali Raka mendengar langkah lain di belakang mereka. Padahal tidak ada siapa-siapa saat dienter. Perjalanan terasa jauh lebih lama dibanding sebelumnya. Napas mereka berat. Kaki mulai gemetar karena dingin dan lelah. Tapi yang paling menyiksa adalah suasana di sekitar mereka. Kadang terdengar suara bisikan, kadang suara orang tertawa jauh dari dalam kabut. Kadang seperti ada orang berjalan sejajar di balik pohon. Dan setiap kali Raka menoleh, selalu ada bayangan hitam menghilang di antara kabut. Sekitar 1 jam kemudian mereka akhirnya sampai di area puncak. Tugu tua itu masih berdiri di tempat yang sama. Kabut sangat tebal sampai jarak pandang hanya beberapa meter. Fajar langsung berjalan menuju tempat batu itu ditemukan. Tangannya gemetar saat mengangkat batu hitam tersebut. Lalu pelan-pelan dia menaruhnya kembali di dekat Tuguta. Suara batu menyentuh tanah terdengar pelan. Dan tepat setelah itu, semua suara menghilang. Tidak ada angin, tidak ada bisikan, tidak ada langkah kaki. Sunyi total. Kabut mulai bergerak pelan menjauh dari area puncak. Dani yang dari tadi berdiri lemas tiba-tiba jatuh pingsan. Dan Raka dan Bayu langsung menahannya. Wajah Dani kembali normal. Matanya tertutup, napasnya pelan. Fajar langsung menyuruh semua turun secepat mungkin sebelum keadaan berubah lagi. Mereka menuruni gunung tanpa berhenti lama. Dan anehnya setelah batu itu dikembalikan, jalur terasa normal lagi. Kabut perlahan hilang. Suara hutan kembali terdengar. Langkah kaki yang tadi mengikuti mereka sudah tidak ada. Saat matahari mulai naik, mereka akhirnya tiba di base camp. Pak Wiryo sudah berdiri di depan pos seperti sedang menunggu mereka. Begitu melihat Dani yang dipapa, wajahnya langsung berubah. "Dia ambil ya." Tidak ada yang menjawab karena semua sudah terlalu lelah. Pak Wiro hanya menghela napas panjang lalu membantu membawa Dani masuk ke dalam base camp. Mereka beristirahat sampai siang sebelum akhirnya pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Dani hampir tidak bicara sama sekali. Dia hanya melihat keluar jendela. Namun sejak kejadian itu, Dani berubah. Dia tidak pernah mau naik gunung lagi. Bahkan mendengar nama Gunung Arjaya saja membuat wajahnya langsung pucat. Dan yang paling aneh, beberapa minggu setelah pendakian itu, Bayu memeriksa ulang semua rekaman kamera. Awalnya tidak ada yang aneh sampai dia melihat rekaman terakhir sebelum mereka turun dari puncak. Di video itu terlihat jelas Dani berdiri dekat tugu sambil memegang batu hitam. Dan tepat di belakang Dani, ada sosok tinggi kurus berdiri sangat dekat. Wajahnya kosong. Namun kali ini ada satu hal berbeda. Sosok itu tidak melihat Dani. Dia melihat langsung ke arah kamera, seolah sadar sedang direkam. Lalu sebelum video berhenti, sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Bayu yang merekam, dan layar kamera langsung mati sendiri. Sampai hari ini video itu masih disimpan Bayu, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani menontonnya lagi. Pesan moral dari cerita ini, saat kita datang ke tempat yang bukan milik kita, terutama alam yang masih dijaga dan dihormati banyak orang, jangan pernah bersikap sembarangan, jangan merusak, jangan mengambil apun, dan jangan menganggap semua larangan hanya sekadar mitos.
karena ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan logika, tapi tetap harus dihormati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kalau kalian suka cerita pendakian horor seperti ini, jangan lupa kasih komentar, like, dan subscribe supaya channel ini semakin ramai dan saya bisa terus upload cerita-cerita menyeramkan lainnya. Suara deru truk tronton yang lewat di jalur Pantura itu selalu sama setiap tahunnya. Berisik, panas, dan penuh debu. Tapi bagi Pak Samsudin, suara itu mendadak berubah jadi lonceng kematian. Sore itu matahari baru saja mau tenggelam di ufuk barat, menyisakan warna oranye yang nampak seperti luka memar di langit. Udara mulai kering, persis 17 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Samsudin duduk di kursi plastik di depan kantor polisi sektor setempat. Tangannya gemetar dia, memegang gelas kopi plastik yang sudah dingin. Di depannya, seorang polisi senior bernama Bambang menghela nafas panjang sambil merapikan beberapa bekas di atas meja kayu yang sudah mengelupas catnya. Pak Sam, saya ngerti ini berat. Tapi hasil olah TKP kami sudah jelas. Ini murni kecelakaan tunggal. Kata Pak Bambang pelan, suaranya serak karena terlalu banyak merokok. Samsudin mendongak, matanya merah. Bukan cuma karena kurang tidur, tapi karena ada amarah yang tertahan di sana. Kecelakaan tunggal gimana, Bang? Anak saya loh, Arya. Itu sopir logistik. Dia sudah hafal jalan ini luar kepala. Dia nggak pernah ugal-ugalan, Bang. Bambang menyodorkan sebuah foto dari dalam map coklat. Foto itu menunjukkan mobil pick-up putih yang sudah tidak berbentuk. Kabin depannya ringsek parah, seolah-olah dihantam oleh palu raksasa dari atas. Ban depan kanan pecah, Pak Sam. Remnya juga blong setelah kami cek. Di kecepatan 80 km per jam, kalau ban pecah dan rem gak gigit, ya hasilnya begini. Mobil itu nabrak pembatas jalan, lalu terguling 3 kali. Pak Bambang menjelaskan. Samsudin mengambil foto itu. Tangannya semakin bergetar. Bang, lihat foto ini baik-baik. Kalau cuma nabrak pembatas jalan, kenapa atap mobilnya bisa amblas sampai nyentuh jok? Kenapa tulang selangka Arya patah di 3 titik dan lehernya terpulir 180 derajat? Itu bukan benturan mobil guling-guling, Bang. Ini kayak dijepit mesin pres. Bambang terdiam sebentar. Dia menyalakan rokoknya, membiarkan asap mengepul di antara mereka. Memang dampaknya fatal sekali, Pak. Mungkin ada beban dari muatan yang terdorong ke depan saat kejadian. Dan satu lagi yang kami bingung. Apa? Penumpang di sebelah Arya. Kita sudah identifikasi lewat sidik jari dan sisa TKP-nya. Namanya Bayu. Masalahnya, Pak Sam, Arya kan berangkat sendirian dari gudang. Teman-temannya di kantor bilang gak ada yang nemanin dia. Terus siapa pemuda ini? Dan kenapa dia ada di dalam mobil itu? Luka-lukanya sama parahnya dengan Arya. Tulang panggulnya remuk total. Samsudin mengerutkan kening. Bayu? Saya gak pernah dengar Arya punya teman namanya Bayu. Anak saya itu tertutup kalau soal kerjaan. Tapi dia pasti bilang kalau bawa penumpang. Nah itu dia, Pak. Dan kejadian pas jam 2 pagi di kilometer yang sama dengan kejadian 2 tahun yang lalu. Sama persis. Masih ingat kecelakaan bus pariwisata yang korbannya juga 2 orang. Padahal busnya penuh, Pak. Tanya Bambang dengan nada sedikit merendah.
seolah takut ada yang menguping. Samsudin tidak menjawab. Pikirannya itu melayang ke sosok anaknya yang sudah terbujur kaku di ruang jenazah. Dia tidak bisa menerima begitu saja oleh penjelasan polisi. Ada yang salah. Ada yang sangat tidak masuk akal. 2 hari setelah pemakaman Arya, Samsudin pergi ke lapak penampungan barang rongsokan tempat mobil anaknya dideretkan. Dia harus melihat sendiri. Lapak itu dijaga oleh seorang pria tua bernama Pak Jaka yang sudah puluhan tahun mengurusi bangkai kendaraan kecelakaan di Pantura. Lihat mobil anaknya, po, Pak? Tanya Pak Jaka sambil menyedot rokok. Iya, Pak Jaka. Boleh saya masuk? Jaka mengangguk, lalu menuntun Samsudin ke pojok belakang lapak yang ditumbuhi rumput liar. Di sana, pick up putih itu terongkok, mengenaskan lah. Baunya masih anyir, campuran antara mesin, oli, dan sisa darah yang sudah mengering dan menghitam. Samsudin mendekat. Dia tidak melihat ke kabin dulu, karena dia tahu hatinya tidak akan kuat. Dia justru berlutut di tanah, merangkak masuk ke bawah kolong mobil yang sudah ringsek itu. Pak, cari apa, Pak? Mau cek ban sama remnya. Samsudin menjawabnya dengan santai. Suara nafas Samsudin terdengar berat di bawah sana. Dia meraba-raba sasis belakang. Logikanya bekerja cepat sebagai orang yang juga paham mesin. Polisi bilang pecah ban. Tapi saat dia meraba permukaan ban, karetnya itu masih tebal. Tidak ada bekas aus yang tidak rata. Bahkan ban katanya pecah, itu hanya robek sedikit di bagian samping, bukan hancur meledak. Lalu matanya menangkap sesuatu yang aneh. Tepat di bagian sasis belakang, di antara sambungan besi yang biasanya itu kotor oleh lumpur dan karat, ada sesuatu yang mengkilap. Samsudin merogoh saku, menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya senter itu memantul pada sebuah lempengan logam kecil berukuran sekitar 10 cm. Lempengan itu tidak seharusnya ada di sana. Itu bukan bagian dari standar pabrik mobil manapun. Warnanya perak kusam dan permukaannya dipenuhi dengan ukiran kecil yang sangat detail. Garis-garisnya membentuk pola geometris yang rumit, melingkar-lingkar dan saling mengunci. Yang membuat Samsudin merinding, lempengan itu nampak bersih, seolah-olah baru saja dipasang beberapa jam sebelum kecelakaan terjadi. Pak Jaka. Iya, Pak. Sini sebentar. Pak Jaka mendekat dan ikut berlutut, mengintip ke bawah kolong. Ada apa, Pak? Ini apa? Pak Jaka pernah lihat benda kayak gini di mobil lain? Pak Jaka menyipitkan mata. Begitu melihat benda itu, dia mendadak menarik kepalanya keluar dari bawah, seolah baru saja melihat ular yang berbisa. Wajahnya yang keriput mendadak pucat. Dia langsung meludah ke samping dan mengusap wajahnya berkali-kali. Aduh, Pak Samsudin, mending Bapak keluar sekarang. Sudah, jangan diutak-atik lagi mobilnya. Samsudin keluar dari bawah kolong. Bajunya kotor karena oli. Kenapa, Pak Jaka? Bapak tahu ini apa kan? Pak Jaka celingukan, memastikan tidak ada orang lain di sekitar lapak rongsok itu. Dia menarik Samsudin ke balik tumpukan pintu mobil bekas. Dengar saya, Pak. Saya sudah kerja di sini sejak zaman kakek saya. Jalanan Pantura itu punya tuan tanahnya sendiri. Dan setiap 2 tahun menjelang puasa, pasti ada mobil yang datang ke sini dengan kondisi yang kayak gitu. Kondisi gimana maksudnya?
atap amblas, tulang organ remuk, dan benda itu. Pak Jaka menunjuk ke arah pick up Arya dengan dagunya yang gemetar. Benda itu bukan variasi mobil. Itu namanya paku pengikat. Siapapun yang masang itu di mobil orang, berarti dia sudah tanda tangan kontrak. Mobil itu gak akan bisa belok kalau sudah lewat titik tertentu. Sistem kemudinya bakal terkunci otomatis, dan suspensinya bakal ditarik ke bawah sekuat-kuatnya sampai mobil itu hancur sendiri dari dalam. Samsudin merasa bulu kuduknya berdiri. Tapi siapa yang masang dan buat apa? Tanya sama yang punya sawah di sepanjang jalan itu. Coba Bapak cek ke lokasi kejadian lagi. Jangan cuma lihat aspalnya. Lihat tanah di pinggirnya. Kalau Bapak nemu bekas oli yang bentuknya aneh, berarti dugaan saya benar. Samsudin tidak menunggu lama. Malam itu juga, dia memacu motor tuanya menuju kilometer tempat Arya meregang nyawa. Lokasinya adalah sebuah ruas jalan lurus yang diapit oleh sawah luas sejauh mata memandang. Di kejauhan, terlihat sebuah rumah besar yang berdiri megah di tengah-tengah lahan pertanian itu. Samsudin berhenti di titik di mana bekas tabrakan masih terlihat jelas. Ada sisa-sisa pecahan kaca dan plastik lampu sen yang berserakan di situ. Dia turun dari motor, menyalakan senternya lagi. Dia mulai menyisir pinggiran jalan. Benar kata Pak Jaka, ada tumpukan oli di sana. Tapi oli ini tidak mengalir acak. Di atas tanah kering yang mulai retak karena musim panas, oli itu membentuk pola segitiga terbalik yang sangat presisi. Dan di tengah-tengah segitiga itu ada sesuatu yang terselip di sela batu. Samsudin mengambilnya. Itu adalah seikat rambut manusia yang diikat dengan benang merah. Ujung rambutnya nampak terbakar separuh. Bau busuk yang samar mulai menusuk hidungnya. Sedang cari sesuatu, Pak. Samsudin tersentak. Dia hampir menjatuhkan senternya. Di belakangnya berdiri seorang pria paruh-baya mengenakan baju koko putih bersih dan sarung tenun yang rapi. Wajahnya terlihat sangat tenang, bahkan cenderung teduh. Senyum tipis, jenis senyum yang biasanya kita lihat pada tokoh agama di kampung. Oh, maaf, saya cuma anak saya kecelakaan di sini 2 hari lalu, kata Samsudin sambil berusaha menyembunyikan ikat rambut itu di saku celananya. Pria itu mengangguk pelan. Oh, jadi Anda ayahnya Mas Arya. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Nama saya Dewo. Biasa orang-orang manggil saya Haji Dewo, milik lahan di sekitar sini. Kebetulan saya baru pulang dari masjid dan melihat lampu senter, jadi saya mampir sebentar. Samsudin menatap Haji Dewo dengan seksama. Namanya sangat terkenal. Semua orang tahu Pak Haji Dewo adalah orang paling dermawan di kabupaten ini. Dia yang membangun masjid, memberikan santunan yatim piatu setiap bulan, dan bahkan memberikan modal cuma-cuma untuk para petani yang gagal panen. Oh, terima kasih Pak Haji. Saya cuma merasa ada yang aneh dengan kecelakaan ini. Polisi bilang remnya blong, tapi saya yakin anak saya itu teliti, gak sampai remnya blong. Pak Haji Dewo berjalan mendekati area tumpahan oli itu, lalu menghela nafas. Jalanan ini memang rawan. Kadang kita sudah hati-hati, tapi takdir punya jalannya sendiri. Apakah kalau sudah dekat bulan suci, mungkin ini ujian bagi Anda? Sabar ya. Tapi kenapa harus 2 orang Pak Haji?
Dan kenapa harus hancur seperti itu? Samsudin memberanikan diri bertanya lebih dalam. Tatapan mata Pak Haji Dewo mendadak berubah. Tidak lagi teduh, tapi menjadi sangat dingin dan tajam, meski bibirnya masih tersenyum. Dunia ini butuh keseimbangan, Pak. Ada yang harus tumbuh, ada yang harus gugur. Tanah ini subur karena ada yang merawatnya. Dan kadang biaya perawatannya tidak bisa dibayar dengan uang. Maksud Pak Haji? Pak Haji Dewo menepuk bahu Samsudin. Tepukannya terasa sangat berat, seolah tangan itu terbuat dari batu. Pulanglah, Pak. Jangan cari tahu sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Kematian Arya adalah takdir yang sudah tertulis di atas aspal ini. Kalau jenengan terus menggali, takutnya jenengan malah menemukan sesuatu yang tidak sanggup jenengan tanggung. Setelah mengatakan itu, Pak Haji Dewo berbalik dan berjalan perlahan menuju rumah besarnya yang megah di tengah sawah. Dia berjalan dengan tenang, tanpa menoleh sedikit pun. Samsudin berdiri mematung di pinggir jalan. Dia merogoh sakunya, menggenggam ikat rambut berbenang merah itu. Dia tahu ini bukan sekedar kecelakaan. Ini adalah sistem, sebuah mekanisme yang dirancang dengan sangat rapi untuk mencabut nyawa. Dan yang paling membuatnya merinding adalah ingatan tentang identitas korban kedua, yaitu Bayu. Kenapa Pak Haji Dewo tidak menanyakan siapa korban satunya? Kenapa dia hanya menyebut nama Arya? Padahal menurut polisi, identitas Bayu baru terungkap sore itu. Samsudin kembali ke motornya dengan pikiran yang berkecamuk. Dia menyadari satu hal yang luput dari perhatian semua orang. Pak Haji Dewo tidak terlihat sedih atau terkejut. Dia terlihat seperti seorang pengusaha yang baru saja menyelesaikan sebuah transaksi penting. Samsudin menyalakan mesin motornya dan tidak akan pulang ke rumah dia. Dia akan kembali ke kantor polisi. Dia akan mencari arsip lama tentang tanah di wilayah ini. Dia harus tahu apa hubungan antara darah yang tumpah di aspal ini dengan kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh Haji Dewo. Karena di dalam saku celananya, ikat rambut itu mulai terasa panas. Dan di kejauhan, suara dentuman logam kembali terdengar dari arah jalan raya, meski tidak ada kendaraan yang lewat. Ini belum selesai. 2 nyawa, 2 tahun sekali. Dan sekarang anakku jadi salah satunya. Dia memutar gas motornya kuat-kuat, meninggalkan lokasi yang kini terasa seperti altar penyembelihan raksasa itu. Dia belum tahu bahwa apa yang dia temukan di bawah kolong mobil anaknya itu hanyalah bagian kecil dari sebuah mesin pembunuh. Mesin pembunuh yang jauh lebih besar dan mengerikan, yang sudah beroperasi selama puluhan tahun di bawah perlindungan nama baik seorang haji.